ini kalau misalnya orang-orang yang menonton masih single dan 30-an, enjoy peran sama waktu yang ada aja, karena that's all that we can do kan. Kayak kita sadar bahwa kita berada di titik ini, gimana apa yang harus kita lakukan, strateginya tadi kata Sally gitu kan, strateginya gitu apa, waktunya bagaimana gitu. Semua orang di fase kehidupan manapun mengalami tantangan yang berbeda-beda gitu. Ya bedanya kita tidak apa namanya, struggling dengan relasi bersama suami dan anak gitu ya. Tapi kita juga punya struggling relasi loh yang lain gitu kan. Relasi dengan atasan, relasi dengan orang tua gitu, yang itu memang menjadi bagian dari kehidupan kita. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi memang ini ya, maksudnya sebagaimana setiap perjalanan kan pasti ada ada ini ya, apa kerikil-kerikilnya. Nah sebenarnya teman-teman juga menghadapi itu, dan tadi diceritakan kan ya nggak sederhana juga ternyata yang dihadapi teman-teman ya, dengan dari diri sendiri juga, kemudian mungkin didorong juga dari lingkungannya gitu ya, dan tadi terfokus jadi lebih memahami diri sendiri yang tadi Anggi bilang di awal, umur sekarang tuh jadi lebih aware. Mungkin itu bagian dari bagaimana itu shifting teman-teman gitu ya, hingga di titik ini gitu ya. Ternyata challenge-nya banyak dan sudah bisa dihadapi teman-teman so far gitu ya. Nah, lalu ini lebih fun gitu ya ceritanya, pertanyaan. Tadi grim banget kayaknya. Iya. Nah, lalu deng ada soundtracknya. Nah, lalu sebenarnya kalau apa sih yang justru bisa dilakukan oleh teman-teman ketika single gitu ya, ketika sendiri gitu ya? Ada hal-hal menarik yang bisa dilakukan teman-teman justru ketika sendiri, dan apa sih yang mungkin sebenarnya apa sih yang hilang gitu ya menurut teman-teman gitu. Mudah-mudahan ini malah bukan semakin grim ya, tapi menyenangkan. Tapi apa sih sebenarnya gitu ya, bisa apa aja. Kalau aku sih ya kayaknya kalau dulu sendirinya lebih lama, pasti kayaknya juga bisa melakukan banyak hal gitu, melakukan hal-hal yang dulu mungkin bisa aku lakukan itu baru ketika umur segini. Sempat juga kadang membayangkan kalau dulu nggak langsung punya keluarga, mungkin aku bisa explore lebih lama gitu ya. Tapi kadang karena itu perjalanan orang beda-beda juga, sekarang aku kayaknya juga bisa catch up itu walaupun di usia 40-an gitu misalnya. Karena kalau aku gimana? Kalau aku yang jelas advantage-nya gitu ya, adalah pengambilan keputusan sangat sederhana, karena itu hanya antara aku dan diriku. Dan ini bisa berlaku untuk banyak hal ya. Jadi kayak yang kaitannya sama finansial jelas gitu kan, terus juga yang kaitannya sama pilihan hidup gitu, kayak aku pengen S3, ya udah bodo amat kan, hidup gue sendiri gitu kan ya. Bikin, maksudnya ini yang Mbak mau kan, Mbak dia tahu sendiri ya, ini kayak baru ngide aja, tapi nggak perlu ada yang dikonsult ya, emang hidup aku sendiri gitu kan. Terus juga kalau dari pengambilan keputusan itu banyak sih cabangnya, jadi kayak tadi ya finansial, terus begitu keputusan hidup. Sama yang satu lagi yang aku syukuri banget adalah aku jadi punya kapasitas buat support keluarga yang lebih besar. Jadi kayak aku bisa support orang tua sama adik ya, gitu. Yang kayaknya kalau lihat di postur keluarga aku punya kakak yang udah berkeluarga, ada yang udah berkeluarga. Karena mereka sudah berkeluarga, mereka jadi nggak bisa support sebesar yang aku kasih. Itu sih yang aku syukuri. Jadi kayak kesempatan buat berbakti dalam tanda kutip untuk keluarga itu jadi lebih leluasa gitu. Ya. Kalau Anggi gimana? Iya, yang jelas aku nggak butuh alasan untuk melakukan apa yang aku suka. Jadi kayak aku nggak punya boundaries apapun atas pilihan, bener sama kayak yang tadi Sally bilang, mirip-mirip gitu ya. Jadi semua keputusan aku itu hanya karena aku gitu, hanya karena aku dan keluarga ya, maksudnya ibu dan adikku kalau aku ya konteksnya juga. Terus yang jadi simple thing sih, misalnya hal-hal yang aku syukuri ya, tanpa bermaksud kemudian merendahkan atau
menegasikan kehidupan berumah tangga gitu ya, tapi misalnya simple things, misalnya aku bisa lebih fokus dengan beberapa pekerjaan karena aku suka bekerja. Jelek banget ya kata-katanya aku suka bekerja. Gini, aku tuh merasa kayak kalau aku merasa kayak if I not feel content di satu tempat, aku akan cari resource lain gitu loh. Jadi kayak dari dulu ini sebenarnya kesalahan yang kemudian nggak boleh dilanjutin, tapi aku yakin aku nggak mungkin bisa melakukan ini kalau aku berkeluarga. Artinya aku punya cabang-cabang pekerjaan gitu. Misalnya aku bisa pekerjaan yang rutin, pekerjaan yang sangat meaningful, pekerjaan yang apa gitu, project-project, banyak project yang aku yakin nggak mungkin bisa aku lakukan ketika bukan nggak mungkin ya, tapi akan sangat banyak pertimbangannya gitu sih gitu. Dan mungkin aku bukan tipikal orang yang kalau aku punya keluarga inti nantinya aku mau melakukan itu gitu, karena it takes ya physically, emotionally gitu kan gitu. Terus itu satu sih, jadi aku bisa memilih banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Kedua juga kalau aku berpikir gini sih, apa ya bahasanya, kalau yang tadi pertanyaannya Mbak Nia tentang terus apa yang enggak. Nah, kalau apa yang enggak, aku merasa gini, orang itu kayaknya kalau punya keluarga itu naik kelas dari segi hal mungkin pengambilan keputusan tadi. Which kalau biasanya ya udah semua ya udah gue mau terjun ke jurang nih gue sendiri gitu kan. Sementara kalau misalnya punya keluarga tuh kan kayak dia harus punya beberapa macam pertimbangan, dan kenaikan kelas itu yang sebenarnya aku harapkan juga gitu, karena pasti tantangannya berbeda, wahananya berbeda gitu, yang aku yakin mungkin memang belum bisa aku rasakan sekarang gitu. Cuman kadang-kadang aku sering bertanya sama diriku sendiri, emang lu yakin kalau lu punya keluarga lu bisa kayak gitu? Lu bisa dengan semua ambisi-ambisi dan mimpi-mimpi lu tuh fit dengan semuanya gitu. Nah, tapi kan masalahnya kan, ya lu bisa apa enggak? Tapi ketika udah punya keluarga kan kamu compromise kan gitu. Dan compromise with other people itu menurutku salah satu skill yang aku ingin miliki gitu. Yang memang mungkin sekarang belum sampai sana, belum dikasih rezekinya kalau menurut Sally untuk dapat si pelajaran itu tuh gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya ya gitu. Aku mungkin mau nambahin Mbak Nia. Jadi kalau aku juga yang aku rasain ya, ini kayak refleksiku menjadi 30-an selama setengah dekade terakhir ini, juga ada gini, keputusan-keputusan yang tadinya kita pikir itu harus dilakukan sebagai keluarga, tapi ternyata enggak. Bisa dilakukan sebagai sendiri, as a single, sebagai individual aja gitu. Kalau di aku kasusnya adalah ngambil KPR. Jadi aku tuh dari dulu tuh nggak pernah mau kayak selalu menunda ngambil KPR dengan dengan konsep bahwa mendingan nanti aja kalau udah double income kita bisa opt buat pagu yang lebih tinggi karena udah digabungin pendapatannya. Nah, terus ternyata nggak perlu tuh nunggu buat nikah buat bisa ngambil KPR, dan nggak perlu nunggu buat double income buat bisa eligible untuk KPR di pagu yang dimau gitu. Jadi itu juga yang kayak aku ngerasa ya, tapi nggak juga only if I did this sooner, nggak juga kayak gitu. Cuma ternyata tuh ada juga ya, tanda tangan akad sendirian tanda tangan akad sendiri ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ternyata banyak juga yang udah melakukannya lebih awal dari aku gitu. Cuma ya ternyata ya kalau emang, jadi pesan saya kepada perempuan-perempuan single di luar sana yang mau KPR tapi nunggu double income, kalau misalnya sebenarnya udah mampu aja, mulai aja deh. Gitu. Ya. Oke, menarik ya. Jadi kalau aku pikir-pikir tadi itu mendengarkan cerita teman-teman itu kan sebenarnya gini ya, ada pekerjaan atau karir gitu ya, ada sekolah, ada keluarga. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang sama, itu harus di manage, itu harus di leading gitu ya. Maksudnya kita harus punya kemampuan leadership juga bahkan di keluarga, walaupun kita mungkin katanya ada kepala keluarga, tapi kan as members of the family
ibu atau istri kan ya sama aja sebenarnya itu ruang-ruang bersama yang perlu dikerjakan bersama, sama halnya ketika kita kerja gitu ya. Apalagi Anggi tadi kerjanya di banyak tempat, pasti itu exercise untuk managing, untuk leading itu kan banyak banget sebenarnya ya. Cuma mungkin yang berbeda ini tuh dengan siapa sih gitu ya, mungkin sense itunya yang berbeda, mungkin keterikatannya mungkin beda, yang itu mungkin membuat pengambilan keputusannya jadi agak berbeda, walaupun prinsip pengambilan keputusan sebenarnya sama aja. Bener-bener Mbak. Gitu ya. Iya, aku jadi ingat soalnya. Jadi waktu pas aku belum 30-an nih, aku tuh pernah skydiving di waktu aku dapat conference ke Swiss. Itu kan kayak kalau dipikir-pikir gila ya, kayak terjun dari ketinggian 4.000 kaki gitu. Terjun ke jurang kan? Iya, kayak terjun dari ketinggian 4.000 kaki dengan berapa ya waktu itu, kayaknya ya mungkin sekitar 5 juta gitu ya kalau dirupiahin biayanya. Kayak ngapain gitu ya ngabisin 5 juta buat terjun dari ketinggian 4.000 kaki, ya bagus sih di Alpen gitu kan, cuma kayak kalau sekarang ditanya lagi nggak mau gitu. Nggak mau. Karena udah mikirnya kayak tadi ada orang tua gitu kan, kalau misalnya saya kenapa ntar siapa yang menafkahi keluarga, nih sama aja sebenarnya, bener-bener. Iya benar. Ya kayak misalnya itu ya, karena pandemi itu kan aku lihat teman-teman itu kan kerja di Bali gitu ya, mumpung WFH gitu ya, aku tuh juga masih berpikir gitu ya, kalau gue single juga mau gitu kan, ya nggak mungkin juga membawa 2 orang juga ikut ke sana, gimana gitu kan, walaupun juga online tapi kayak ribetnya nggak, udah deh di rumah. Aku punya perspektif menarik nih, soalnya mungkin karena aku background-nya kan broken home ya, jadi ibuku juga bekerja gitu, dan ibuku juga independen, dan aku pikir sih dia feminis ya kalau menurutku, tapi ya setelah itu ya itulah kayak yang tadi people change. Ya. Nah, terus ada satu poin di mana masalah rumah tuh sama kayak Shali. Aku sangat sepakat bahwa perempuan bagaimanapun, single or not single, they have to be independent gitu loh. Jadi kayak lo mau single nggak boleh, lo harus punya aset lo sendiri, menurutku gitu ya, yang itu tentu sangat mungkin aku lakukan di dalam umurku, di poin-poin ini, di poin umurku segini gitu. Jadi berani untuk punya aset di saat tidak menikah itu itu akan melindungi perempuan secara finansial, secara independensi gitu, dari finansial, karena kok jelek banget kata-kataku, independen secara finansial, karena ibuku nih misalnya ya, aku kasih contoh, dia independen sekali, namun dia menikah gitu, dan dia membeli aset-asetnya di saat pernikahan, dan hukum pernikahan kan agak gitu ya, gitu kan, ketika ada dalam pernikahan maka itu menjadi harta gono gini dan lain sebagainya. Dan aku sangat happy gitu ya, aku sangat happy ketika itu aku bisa punya aset di umurku yang segini dan single, dan namaku sendiri yang dicatat di sertifikat bertanda tangan aku sendiri dengan kondisi belum kawin di KTP-ku. Karena itu akan menjadi bukti bahwa aku independen secara finansial, aku punya ini, punya itu, ya bukan kemudian merasa bahwa aku lebih daripada yang lain, tapi enggak, menurutku semua perempuan tuh harus begitu gitu loh, harus punya gitu, karena kan kita nggak tahu ya gitu di dalam pernikahan apa yang bakal terjadi gitu. Ya. Setuju sih, ya kebetulan aku juga kayak gitu, dari kecil tuh dikasih nilai gitu ya oleh ibuku, bahwa ya kalian tuh tetap harus kerja, nggak pernah tahu suatu saat bagaimana gitu kan, entah suaminya gimana gitu atau nggak ada lagi gitu kan, dan itu tertanam banget dari kami. Jadi aku juga udah agak risah kalau udah nggak ada kerjaan tuh, bingung gitu. Walaupun sebenarnya aman secara finansial gitu ya, ada suami, tapi tetap kayaknya ada yang hilang deh kalau nggak bisa melakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu ya, dan akan banyak pemikiran lah kalau tidak bisa dilakukan. Oke, nah Mbak, kayak nyambung dikit nggak tadi, soalnya Anggi sempat nyinggung soal hukum nih di Indonesia. Aku juga mau point out bahwa sebenarnya memang sistem hukum ketatanegaraan ini tuh emang banyak disadvantage-nya buat perempuan. Jadi kayak buat perempuan single. Jadi aku mau point out ini, mumpung lagi bulannya lapor pajak ya. Iya benar. Di Indonesia ini perempuan yang belum nikah statusnya kan PK ya, tidak kawin nih. Nah, dia itu
kalau mau mendaftarkan tanggungannya kayak kondisinya Anggi sama aku sebagai tanggungan orang keluarga semenda ya, jadi naik 1 sama minus 1 gitu ya, itu tuh nggak bisa kalau belum kawin. Padahal kenyataannya di atas kertasnya nggak ada bedanya dong, orang aku tetap aja tuh shouldering keluarga gitu, tapi nggak bisa. Itu aku sempat nyoba ngurus 2 tahun yang lalu, itu jadinya kayak catch-22, nggak ada ujungnya. Jadi aku bilang ke kantor, tanya ke kantor pajak, kata kantor pajak harus turun ke kecamatan, kata kecamatan harus turun ke kantor pajak, udah gitu aja muter. Dan itu hanya terjadi buat yang perempuan yang belum nikah. Kalau laki-laki belum nikah dia bisa ngurus. Gitu Mbak. Jadi itu sih yang juga sebenarnya makanya balik lagi ke kenapa perempuan itu penting juga buat ngerti cara menavigasi hidup ya. Walaupun memang ini bukan soal kayak pengurangnya jadi banyak banget gitu karena ngedaftar ibu, enggak juga, tapi aku tuh sebenarnya pengen diakui saja sama negara bahwa walaupun aku belum nikah, aku tuh udah punya tanggungan selain diriku sendiri gitu sih. Ya. Oke. Ya ternyata tidak hanya soal masyarakat gitu ya, atau teman sebaya gitu ya yang kadang menyebutkan hal-hal yang kayak gitu. Negara didiskriminasi juga perempuan. Ya banyak memang ya pasti yang merugikan perempuan gitu ya di aturan-aturan itu. Oke. Nah kalau teman-teman melihat sebenarnya kan ini ya, ketika di usia 20, 30 tadi sudah diceritakan berbeda gitu ya rasanya being single mungkin ya di 20-an di akhir gitu. Nah itu yang waktu masih struggle-nya gitu ya. Nah kalau melihat perubahan zaman gitu ya, maksudnya 10 tahun lalu itu kan lumayan ya melihat banyak perbedaan. Nah teman-teman melihat ini nggak ada konteks yang berbeda gitu nggak untuk being single di sekarang dengan mungkin 10 tahun yang lalu gitu, ada kemudahannya kah atau ada penerimaan atau seperti apa sih yang dialami teman-teman gitu ya, melihat mungkin waktu umur 20-an awal melihat teman-teman yang lain lebih senior kayaknya dulu mungkin lebih struggle atau gimana, ada perbedaan itu nggak yang dirasakan? Aku pikir ada ya kayaknya ya, kalau di dalam konteks aku ya mungkin bisa sangat berbeda-beda. Ada tuh dalam artian gini, jadi tapi aku nggak tahu ini karena aku yang semakin dewasa atau karena society yang berubah gitu. Tapi karena aku bergaul dengan adik-adik yang lebih muda tadi gitu ya, aku bahkan bergaul sama anak-anak yang umurnya mungkin sekarang 25, 27 gitu. Maksudnya mungkin masih bekerja bersama mereka gitu, dan juga bersama orang-orang yang lebih tua di 40-an ke 50 gitu ya. Itu mulai memang antar generasi itu agak berbeda sih. Kalau yang 40-an 50 mereka masih stick the point bahwa ya perempuan seharusnya menikah di umur-umur segitu. Tapi di adik-adikku ini mereka sudah tidak lagi masalah dengan status gitu. Jadi yang dilihat itu bukan status, tapi emang apa sih yang lo kerjain, gimana cara lo kerja gitu kan. Terus komunikasi selama itu baik dan selama kita berteman dengan, dan juga lebih ini sih Mbak ya, kalau menurutku dulu itu kan pernikahan itu bisa jadi cemoohan ya, itu bisa jadi konten lucu-lucuan gitu kan, itu jadi senggol-senggolan apa sih bahasanya, obrolan di dalam keluarga lah. Nah kalau sekarang kayaknya awareness orang akan pilihan-pilihan hidup, kemudian menilai orang tuh nggak semata-mata cuma dari itu gitu. Dan itu tadi pengaruh ke generasi yang di bawah aku itu benar-benar nggak lagi terikat sama hal-hal yang sifatnya seperti itu yang aku rasakan karena mungkin bergaulnya dari berbagai kalangan. Tapi benar yang di atas 40-an nih, misalnya gini, iya ini nanti kamu aja yang ngerjain ini ya, soalnya nanti ini kan akan keluar kota. Karena kamu kan legan, kalau orang Jawa bilangnya legan, tahu Mbak Nia ya. Jadi, itu aku sangat tersinggung. Aku bilang,
Oh, maksudnya legan apa gitu? Yo, kowe kan urung duwe tanggungan, kamu kan belum punya tanggungan. Loh, apa yang kamu sebut sebagai tanggungan? Misalnya merefer omongan Sally tadi gitu ya. Ya aku punya ibu, aku punya adik yang aku tanggung, aku punya diriku sendiri sebagai tanggungan. Kayak kenapa kamu harus bilang aku nggak punya tanggungan gitu? Kenapa aku tidak diperlakukan setara seperti teman-temanku yang lain yang sudah punya anak atau sudah punya istri gitu. Jadi emang gap generation itu ada sih, dan kalau di teman-teman kami sendiri karena gini, kalau aku ngeliatnya gini, karena ketika mereka menikah mereka juga struggle dan mereka tahu how struggle life it is. Ketika ngomong sama aku juga ya udah gitu, karena ya mereka merasa aku face another struggle gitu. Kita di konsep struggle yang berbeda aja gitu. Oke, Sally mau nambahin, ini menarik nih, ada ternyata generasi baru ini ya, generasi yang paling muda ini sekarang, generasi Z, ini ya lebih terbuka gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh nggak isu gitu. Jadi ini kayak apa namanya, aku cerita sama anakku gitu ya, ini ibu lagi mau podcast dan ngomongin soal ini, dia emang itu isu ya Bu ya, kayak gitu, dia sudah ya kan, ya, bener kan gitu ya, makanya ibu mau cerita itu, ini bukan anyway, kalau Sally gimana? Iya, jadi aku jadi inget sih waktu pas aku umur 20-an di kerjaanku yang pertama tuh, jadi aku masih 20-an awal gitu ya, aku tuh punya peers yang mereka tuh umurnya 20-an akhir atau 30-an awal dan belum nikah. Nah, itu sama sih. Jadi kita nggak pernah cukup tega buat ngomongin itu di depan mukanya, tapi kita bergunjing di belakang kayak, si Mbak itu kenapa belum nikah ya gitu kan. Atau kayak si Mbak itu dekat sama suami orang, yang kayak gitu kan. Nah, cuma memang mungkin kalau aku ngelihatnya sekarang orang yang sama tuh masih single aja, dan kayaknya sekarang tuh udah bisa ngelihatnya dengan frame yang baru gitu, kayak ya kan toh dia sehat-sehat aja, dia bahagia-bahagia aja, terus ya nggak apa-apa juga dong gitu dia menjalani hidup yang dia lagi jalanin sekarang gitu kan. Gitu sih. Kalau aku mungkin nggak punya privilege kayak Anggi yang punya akses ke generasi ke generasi Z yang muda-muda, tapi aku ngerasa memang ada pergeseran nilai, dan juga aku ngalamin beberapa teman yang sebaya udah nikah dan ngelihat misalnya ketika aku bisa sekolah lagi, ketika aku bisa jalan-jalan kemanapun aku mau, ketika aku bisa berprestasi, tuh mereka kayak, waduh enaknya belum nikah gitu loh. Jadi ternyata di dalam generasi kita sendiri nih, si milenial ini sendiri ada pergeseran konsep terhadap orang-orang yang jalan hidupnya seperti aku sama Anggi. Benar. Oke. Nah, kalau kemudian aku jadi tertarik ngomongin you guys as milenial gitu ya, kan ada tuh ya stereotip soal milenial tuh fokusnya pada diri sendiri gitu ya, mikirin dirinya sendiri gitu. Nah, sebenarnya kayak gini tuh ada kaitannya nggak sih kemudian dengan being single gitu ya? Mungkin karena asik dengan diri sendiri, terus nggak mau share dengan orang lain, atau nggak mau nyari teman atau seperti itu, tuh ada nggak sih, masih diperbincangkan juga nggak sih di luar sana gitu? Kalau di lingkungan aku rasanya sih nggak segitunya ya. Nggak tahu, mungkin ada generasi millennials yang super ambisius dan memang set aside relationship goals gitu, nggak juga. Tapi justru mungkin kalau di sepantaranku malah muncul konsep power couple, Mbak. Jadi pengennya itu jadi goalsnya adalah power couple gitu. Jadi bukan berarti ketika berpasangan itu akan menghambat pencapaian goals. Atau justru kayak misalnya perempuan yang achieve banget gitu ya, goalsnya adalah dapetin suami atau dapetin pasangan yang mau mendukung goalsnya dia. Jadi misalnya ketika misalnya si perempuan ini achieve banget, soalnya suaminya emang ini banget sih, suportif banget, rela buat gak berkarir misalnya demi ngikutin istrinya yang mau sekolah tinggi ke luar negeri. Kayak gitu sih. Jadi aku juga ketika dibilang millennials egois banget gitu kayaknya, kepentingan diri sendiri, kayaknya itu stigma lagi-lagi, dan itu bisa sangat bervariasi dari orang ke orang. Kalau pas di aku sendiri sih kebetulan memang karena ada hal-hal yang sangat kompleks gitu ya yang terjadi di belakang, jadinya sebenarnya nggak pernah apalagi pas yang udah di 30-an tuh nggak pernah sama sekali mau fokus kerja dulu, makanya nggak mau
nggak mau nikah gitu, nggak pernah ada kayak gitu. Lebih ke ya kombinasi berbagai kompleksitas itu, dan sehingga akhirnya ya here we are. Gimana lagi mau nambahin? Nah, ini menarik sih kalau menurutku, karena ini juga yang mungkin menjawab semua stigma orang ya tentang apakah kalian karena sibuk bekerja, apakah kalian sibuk bersekolah, atau sibuk mengejar karir apapun itu, kalian sehingga memilih untuk single. Aku sih perspektifnya, aku tidak memilih gini, single adalah peranku sekarang gitu ya. Kalau ada pilihan untuk menikah, aku bisa memilih menikah gitu, bisa memilih menikah. Dan untuk for your information gitu ya, aku bukan orang yang menutup diriku dari laki-laki, I hate laki-laki gitu kan, enggak gitu, karena itu menghambat karir aku dan lain sebagainya. Aku justru sangat terbuka, ya tadi aku cerita, aku install aplikasi, aku bertemu dengan banyak orang gitu, bahkan aku sangat terbuka untuk dijodohkan, bisa beberapa kali perjodohan tapi gak ada yang jadi, gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya ya ini peran aku lagi single, tapi aku bisa memilih bersama. Nah, poinnya yang perlu digarisbawahi adalah ketika memilih bersamaku di umurku yang sudah 30 tahunan ini, terms and condition-nya jadi banyak gitu. Artinya aku juga nggak bisa sepenuhnya sepakat sama tadi yang Mbak Nia bilang, tapi mungkin bisa dibilang begini, kita sudah bekerja sejauh ini loh, kita sudah punya pencapaian, atau bukan sombong ya, tapi bahwa ada ada kesadaran, bukan pencapaian deh, kesadaran akan konsep diri, konsep hidup, finansial yang tadi aku ceritakan, kemudian bagaimana power ya, relasi kuasa, kemudian pembagian peran di dalam domestik segala macam, yang itu memang menurutku di umurku yang sekarang aku sudah banyak dapat input dari macam-macam nih gitu, sehingga aku bisa punya satu konsep yang itu memang kalau aku bisa dapat couple, kalau aku bisa being couple gitu, aku punya harapan, aku tetap punya diriku sendiri, tapi aku juga bisa berbagi sama orang ini gitu. Jadi memang bagaimanapun menurutku millennials ini jadi punya standar couples yang kayak tadi Sally bilang gitu kan, ada power couples, kemudian pembagian peran yang seperti itu gitu, yang jelas kalau aku rasakan karena perjalanan kehidupan dan pengetahuan dan gitulah, demokratisasi di dalam relasi gitu-gitu ya, gitu, yang itu jauh lebih besar gitu ininya sekarang gitu ya. Ya menarik nih Anggini, jadi ya relationship di titik manapun gitu kan ya kan pasti memang harus ini saling menerima pasangannya gitu ya, apapun itu tadi umur 20, 30, 40, 50 sama aja gitu kan ya. Nah, karena kedewasaannya juga berbeda tiap orang ini ya, bahkan mungkin bukan soal generasi gitu ya. Pengalaman hidup tiap orang berbeda ya, ya itu nanti yang memang harus dihubungkan gitu ya, ada interaksi di situ. Nah, terus aku jadi tertarik tadi kan ada soal kebetulan teman-teman ini perempuan gitu ya, dan tadi ada batasan-batasan baik secara sosial dan hukum juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat teman-temannya yang 30 tapi laki-laki dan masih single itu apakah mengalami hal yang sama gitu? Mungkin harusnya aku nanyakan ke yang beneran gitu ya, laki-laki umur 30 dan masih single gitu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri gitu, ada perbedaan nggak sih mereka diperlakukan atau ditanyain juga nggak sih oleh masyarakat? Sama nggak sih nasibnya gitu? Mas-mas yang masih single di usia 30-an. Let me think, masih ada atau enggak ya Mbak? Ya itu exactly my comment sih Mbak. Kalau masih ada mungkin saya sama Anggi sudah menyasar. Exactly. Tapi gini Mbak, yang aku perhatiin nih, yang juga gini, kalau perempuan umur 30-an belum nikah, itu stigmanya ketinggian sekolahnya, sama gila karirnya. Kalau yang laki-laki stigmanya tuh adalah gay.
Oh iya, ya. Exactly. Jadi tuh makanya jadi mereka menghadapi the entire different inilah social structure gitu ya, yang juga kayak nggak bisa berdiri di sepatu pakai sepatunya dan coba merefleksikan gitu. Tapi memang yang tadi Anggi bilang soal belum nikah dan makanya jadinya harusnya bisa masuk pas weekend. Masuk pas weekend atau keluar kota. Nah itu tuh balik lagi ke kultur ke kultur organisasinya kali ya Mbak ya. Jadi ketika memang cukup egaliter gitu ya, atau kayak maksudnya equality gitu ya, nilai-nilai yang dianut dalam organisasinya. Aku sih belakangan hampir nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Rasanya sih nggak ada gitu ya, karena ya semuanya ya balik lagi misalnya ketika ada yang udah berkeluarga terus punya tanggung jawab, ya kita negotiate aja gitu. Oke, lu bisanya kapan, gue ngisinya kapan. Gitu sih Mbak. Cuma kalau yang buat yang laki-laki ya itu sih mereka menghadapi tantangan yang beda lagi. Benar. Atau ini Mbak, yang aku tahu, tapi ini aku kan nggak bisa dijadiin general ya. Jadi they're divorced sih, kayak majority di umurku yang kemudian single divorce, dan divorce is totally different karena konstruksi kita kan patriarki ya, jadi kayak divorce kayak they can date anak umur 17 tahun gitu loh, kayak without any stigma at all gitu loh, kayak misalnya kalau aku dating 17 tahun kan pasti bakal kayak apa tante gitu. Ya gitu sih. Jadi memang di dalam laki-laki mungkin episode selanjutnya ada yang mau ayo gitu ya. Sekalian mengajak. Still single. Boleh daftar di sini loh. Oke. Menarik sekali nih perbincangannya. Nah, Anggi dan Sally, despite ini ya apa yang orang-orang lain bicarakan tentang tentang Anggi dan Sally sebagai single atau bahkan diri sendiri itu ya, bicara tentang masih single gitu, how do you how do you move on and enjoy your life gitu. Kalian tuh biasanya ngapain sih untuk menikmati hidup gitu ya, selain tadi Anggi tadi banyak kerja gitu ya, jadi mencari kesenangan dengan kerja. Aku nggak tahu bener kan gimana sih gitu, yang paling menyenangkan buat teman-teman. Ini mungkin agak meta gitu ya, maksudnya agak berlevel-level ya, antara teman-teman usia 30, antara teman-teman perempuan, antara teman-teman juga masih sendiri, banyak hal gitu ya, juga berkarir dan sebagainya. Pasti sebenarnya kompleks ini pertanyaannya, cuma dengan banyaknya hal yang teman-teman jalani, bagaimana sih membuat diri sendiri itu menikmati hidup gitu ya. Tadi kan kembali kalau kata Anggi, intinya adalah di diri sendiri sebenarnya gitu. Kalau aku tuh yang aku rasa berhasil ya, dan ini kan karena tujuannya juga buat membagikan pembelajaran atau refleksi kepada generasi yang berbeda. Kalau aku yang aku rasa berhasil itu adalah ketika aku berhasil, aku ngerasa sekarang udah lebih berhasil, aku udah sekarang lebih punya support system yang tadinya diisi sama orang-orang dari pas aku umur 20-an. Gitu. Jadi sekarang tuh aku makanya kayak jadi dekat lagi sama Anggi gitu kan ya, karena kita juga punya banyak hal yang mirip yang buat kita omongin. Jadi akhirnya aku banyak connect sama teman-temanku yang seumuran dan masih belum nikah perempuan gitu. Itu sangat berguna buat buat berbagi strategi dan refleksi. Itu dua hal sih kalau menurut aku penting banget. Jadi kayak strategi termasuk kayak itu kayak jadi connect sama psikolog yang sekarang aku lagi jalanin, ya juga karena abis dapat referensi dari temanku yang perempuan dan punya profil mirip aku. Itu yang pertama. Jadi kalau dari aku sih yang bikin hidup jadi bearable and enjoyable itu adalah ketika akhirnya punya meaningful relationships dengan orang-orang di lingkaran terdekat gitu. Yang kedua itu adalah selalu bikin punya milestone menarik buat dicapai sih. Jadi mungkin tadi Anggi kerja di banyak tempat ya karena jadi seru gitu kan, punya banyak hal yang bisa dibikin, karya yang bisa dibikin. Kalau aku sekarang jadinya kayak bikin milestone yang nanti aku mau kayak gini, abis ini aku tahun depan mau kayak gini, dan itu nggak harus nunggu
Dan itu kayak bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi. Misalnya kayak tadi kan, kayak tiba-tiba abis ini aku nggak tahu ketemu orang cocok banget dan akhirnya aku nikah gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Itu selalu menyenangkan untuk punya rencana, alih-alih membiarkan masa depan tersandera sama ketidakpastian gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, biar aja kita punya rencana menyenangkan yang aku seneng apa gitu kan. Misalnya aku seneng punya karya gitu, ya udah aku bikin aja gitu rencana buat punya karya, be with someone or not in a relationship with anyone, itu masih tetap bisa aku capai. Gitu sih Mbak Nia kalau dari aku. Anggi gimana? Oke. Anggi gimana? Aku tuh agak bucin ya Mbak Nia ya. Jadi aku udah bilang sama Sally aku tuh bucin banget. Kenapa sih aku bucin gitu kan? Terus ya bucin tuh istilah yang sangat Gen Z ya. Oke ya. Iya nggak sih? Jadi kayak at some point aku bersyukur menjadi single karena aku bisa explore. Kalau aku tuh selalu bilang kayak, hidup itu rangkaian eksperimentasi. Jadi aku tuh bisa selalu bereksperimen tanpa aku takut bakal meledak atau bakal gagal gitu ya. Dan kayak it happens a lot buatku. Kayak aku selalu bereksperimen dengan relasi, bereksperimen dengan perasaan, bereksperimen dengan pekerjaan, dengan teman-teman gitu. Dan itu kadang-kadang ya kadang-kadang nggak selalu berhasil. Lebih banyak nggak berhasilnya kalau buat aku gitu. Tapi dari situ aku jadi bisa banyak belajar. Mungkin tadi kalau yang refer omonganku sebelumnya, aku mungkin nggak punya kesempatan belajar dalam berumah tangga, tapi aku jadi punya kesempatan belajar di banyak tempat yang lain yang mau aku eksplorasi gitu. Tadi juga Sally mention, aku mau berkarya ya hayu gitu kan, aku mau cari apa gitu, tiba-tiba aku memutuskan 1 tahun hidup di Bali kayak Putri gitu. Sally kan juga bisa aja kalau aku mau misalnya gitu. Jadi ada eksperimentasi yang itu beyond, mungkin di umurku yang 20-an mungkin nggak pikir menurutku untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Aku bilang sama ibuku waktu aku memutuskan hidup sendiri, aku bilang kayak, Bu, aku tuh mau hidup dengan melakukan kesalahan. Karena dengan melakukan kesalahan aku jadi belajar kan gitu ya intinya ya sebenarnya. Dan nggak tahu deh, semakin aku dewasa karena tanggung jawabnya hanya pada diriku sendiri, ya udah, kalau emang lo sakit, lo sedih, lo nangis, ya itu tuh learning point buat kamu tuh gitu. Itu aku nggak tahu ini benefit atau ini ya hal negatif apa hal positif gitu, karena dari situ aku akhirnya kayak building self, mengenal diriku lagi dan lain sebagainya. Terus juga apalagi ya yang mungkin yang paling besar itu di luar hal-hal yang sifatnya benar kata Sally, milestone yang bisa tanpa tuntutan kalau menurut aku melihatnya gitu. Jadi aku tidak dituntut untuk misalnya tuntutan. Ya sesimpel kalau kita udah nikah, kita kan terus kemudian dituntut punya anak kedua kayak gitu ya. Karena aku berhenti di tanpa pernikahan nih sekarang nih kondisinya gitu. Jadi aku bisa milestone aku tuh bisa yang lain gitu. Yang nggak memenuhi ekspektasi manusia pada umumnya gitu. Iya. Oke, ini menarik ya. Jadi keep exploring gitu ya, lalu bikin rencana-rencana atau milestone yang menyemangati gitu ya. Karena ya apalagi selain di kondisi apapun ya, di berkeluarga pun ya tetap harus perlu enjoy hidupnya juga gitu kan, nggak kemudian menjadi bucin yang jelek gitu ya buat keluarganya gitu. Kalau nggak independen, kalau aku ingat kata Anggi juga nggak bisa mengajak anak dan suami atau istrinya juga gitu ya untuk maju bersama gitu kan, kalau nggak ini juga nggak bahagia juga. Oke. Nah ini terakhir, jadi tadi sebenarnya mungkin teman-teman atau Sally kalau nggak salah udah sempat menyampaikan pesan gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau disampaikan mungkin ke sesama milenial atau ke generasi Z yang lebih muda tentang anything about life in general atau about being single specifically? Sembari menutup ini ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin kalau aku mikirnya gini,
every single phase di hidup kita itu selalu ada tantangannya gitu. Dan tingkat tantangannya juga sangat berbeda setiap manusia. Dan kalau aku tadi nge-refer omonganku sebelumnya tentang peran dan waktu, ketika ini kalau misalnya orang-orang yang menonton masih single dan 30-an, enjoy peran sama waktu yang ada aja, karena that's all that we can do kan. Kayak kita sadar bahwa kita berada di titik ini, gimana apa yang harus kita lakukan, strateginya tadi kata Sally gitu kan, strateginya gitu apa, waktunya bagaimana gitu. Nah, tapi juga di satu sisi di tengah banyaknya stigma terhadap perempuan single tidak menikah, belum menikah, itu kan juga bahwa mereka nggak benar-benar mengalami kehidupan kita ya, gitu. Mereka nggak ada di dalam sepatu yang kita pakai gitu. Dan padahal dari tadi juga kita udah bicarakan bareng-bareng, semua orang di fase kehidupan manapun mengalami tantangan yang berbeda-beda gitu. Ya bedanya kita tidak struggling dengan relasi bersama suami dan anak gitu ya, tapi kita juga punya struggling relasi loh yang lain gitu kan, relasi dengan atasan, relasi dengan orang tua gitu, yang itu memang menjadi bagian dari kehidupan kita gitu sih kalau menurut aku. Karena kan waktu yang dikasih ke manusia itu kan ya udah 24 jam kan sama gitu ya, dan dia kan berelasi juga dengan manusia-manusia yang lain. Ini kan cuma perkara dia sekarang ada di kue yang mana gitu. Nah, kue yang saya lagi makan ini ya mungkin being single dan environment-nya gitu, sementara mereka kan ada di kue yang lain yang beda-beda rasanya kayak gitu sih. Kayak bayangan aku mungkin kayak gitu ya. Interesting. Yang sangat bijak. Oke, Sally gimana? Iya, mirip sih kayak itu, selain yang tadi udah aku share juga gitu. Aku mengaminkan yang tadi Anggi bilang soal bahwa tuh semuanya itu peran aja, dan semuanya itu tuh udah lengkap gitu ya di peran manapun itu gitu. Jadi soalnya aku rasa penerimaan terhadap status diri itu tuh muncul ketika punya kesadaran bahwa apapun itu kita tuh udah konten gitu ya. Kita nggak perlu orang lain untuk jadi konten, dan ketika ada orang lain yang ketika bisa ada dalam satu hubungan dengan orang lain, ya itu konten yang beda lagi gitu ya. Benar. Jadi benar. ya itu memang karena menjalani role yang beda lagi gitu. Jadi ketika aku ngerasa aku bisa ngomong kayak gini di forum ini ya juga karena aku udah menjalani fase itu gitu, fase nyari, fase nanya, dan akhirnya ya sampai ke kesimpulan bahwa aku itu udah lengkap, aku yang sekarang tuh udah lengkap gitu. Jadi kepada adik-adik Gen Z di luar sana, kayak iya, you're doing great gitu ya, nggak perlu terlalu ngeliatin apa yang dicapai sama orang lain, semua orang dalam lomba larinya sendiri-sendiri. Dan ya itu tadi, kita tuh udah punya kok semuanya kita butuhin buat ngejalanin peran yang kita dapat hari ini. Gitu. Luar biasa. Wah, terima kasih nih pelajaran hidup ini ya. Akumulasi 3,5 dekade. 3,5 dekade dan ini berkali-kali, dan puluhan sesi konseling ya Gia. Iya, dan kegagalan bertubi-tubi. Thank you. Ini aku ambil ini ya keyword-keyword yang disampaikan teman-teman tadi, ada soal peran, waktu masing-masing gitu ya. Maksudnya setiap orang punya peran dan waktunya masing-masing. Yang penting how to strategize ini sehingga maksimal dan sehingga penuh menurut tadi istilahnya lengkap atau bahagia tadi ya menurut istilahnya Sally tadi. Sebenarnya itu aja gitu. Jadi dimanapun, di usia muda pun gitu ya, kalau udah tahu peran lu apa gitu ya di usia 20 awal, lalu memaknai konteksnya waktu itu seperti apa, lalu beroptimal aja menjalankan itu dengan apa yang kamu bisa, ya pasti kamu cukup ya, merasa cukup, nggak perlu melihat yang lain-lain. Terima kasih Anggi dan Sally, obrolannya jadi sangat ini ya tentang kehidupan gitu ya. Jadi cerita-cerita nabi. Jadi
Oke, thank you ya. Dania, terima kasih semuanya tim. Terima kasih Sally. Iya, bye.